Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas tentang perangkat input mouse. Dan pada kali ini, kita akan membahas tentang perangkat output monitor. Beberapa poin yang akan kita bahas yaitu 1. Pengertian, 2. Fungsi, 3. Sejarah atau perkembangan monitor dari tahun ke tahun, 4. Jenis-jenis dan strukturnya. Pengertian monitor, sebuah alat atau perangkat yang menampilkan gambar atau hasil dari suatu proses yang diinput. Gambar yang ditampilkan ke monitor merupakan hasil proses grafis yang dilakukan oleh VGA card. Sedangkan menurut Wikipedia, monitor komputer adalah salah satu jenis soft copy device dengan keluaran berbentuk sinyal elektronik dengan tampilan gambar di layar monitor. Tiap merek dan ukuran monitor memiliki tingkat resolusi layar yang berbeda. Resolusi inilah yang akan menentukan ketajaman gambar yang dapat ditampilkan pada layar monitor. Jenis-jenis monitor saat ini sudah sangat beragam, mulai dari bentuk yang besar dengan layar jambung sampai yang dengan bentuk yang tipis dengan layar datar atau flat. Fungsi dari monitor itu sendiri adalah sebagai output dari memori komputer atau Central Processing Unit yang berupa biner. Biner ini harus diubah menjadi bahasa manusia yang kemudian nantinya akan ditampilkan ke monitor sehingga dapat dibaca oleh pengguna atau user. Semua monitor memiliki jenis resolusi yang digunakan untuk menampilkan gambar. Sedangkan ukuran inci LCD akan memberitahu apa jenis resolusi yang tersedia. Sebuah layar monitor dengan ukuran 17 inci bisa mempunyai resolusi 1024 x 768, sedangkan layar dengan ukuran 20 inci akan mempunyai 1600 x 1200. Jumlah dalam inci ini yaitu ukuran layar monitor diagonal, sedangkan resolusi adalah lebar piksel dengan tinggi piksel. Meskipun laptop atau komputer mempunyai built-in monitor, ada beberapa laptop tersedia dengan port S video yang memungkinkan kabel S video itu untuk plug ke televisi tertentu. Ketika televisi berubah ke input yang tepat, ia akan bertindak sebagai cloning. Sejarah atau perkembangan monitor dari tahun ke tahun. 1. Tahun 1855, tabung Geissler. Heinrich Geissler berhasil membuat sebuah vakum dalam tabung yang dilengkapi dengan sebuah pompa merkuri. Kedua, tahun 1859, sinar katoda. Ditemukan Julius Blücher, seorang ahli matematika dan fisika dari Jerman, berhasil menemukan dan mengembangkan sinar katoda untuk pertama kalinya. Ketiga, tahun 1888, penemuan liquid kristal. Friedrich Reinitzer, ahli kimia dari Austria, menemukan fenomena kristal cairan. Ia membuat eksperimen dengan sebuah bahan yang memiliki dua titik cair. Keempat, tahun 1897, tabung Brown. Carl Ferdinand Brown mengembangkan tabung sinar katoda dengan memperkenalkan aplikasi pertama dengan menggunakan osiloskop. Yang kelima, tahun 1930, siaran full elektronik. George Gray, ahli kimia dari Universitas Hull, Inggris, menemukan kristal cairan cyan biphenyl. Kristal ini menjadi dasar untuk pengembangan bahan kristal cairan stabil yang digunakan pada LCD sampai saat ini. Keenam, tahun 1963, penemuan liquid kristal cyan biphenyl. Manfred von Ardenne, ilmuwan
Universitas Knowledge berhasil membuat siaran televisi full elektronik pertama pada tahun 1931. Ia memperkenalkan penemuan di ajang International Radio Show di Berlin. Ketujuh, tahun 1969, TN LCD pertama, James Ferguson menggambarkan atau mengembangkan teknologi TN atau Twist Nematic yang mengontrol lag transfer dari kristal cairan pada generasi awal komputer terhubung dengan televisi sebagai layar untuk menampilkan hasil pengolahan data. Namun, kendala yang terjadi adalah resolusi TV hanya mampu menampilkan 40 karakter secara horizontal pada layar. Monitor khusus untuk komputer awalnya berupa monitor monokrom yang dikeluarkan dari pihak IBM PC sekitar tahun 1970-an. Monitor tersebut beresolusi 80 x 25 dengan kemampuan warna green monochrome yang menampilkan hasil lebih terang, jelas, dan lebih stabil. Awal tahun 1980-an muncul jenis monitor CGA atau CGA dengan range resolusi dari 160 x 200 sampai 640 x 200 dan kemampuan warna antara 2 sampai 16 warna. CGA atau Color Graphic Adapter adalah kartu grafis warna pertama dan standar display berwarna pertama untuk PC IBM. Pada dekade yang sama, IBM memperkenalkan monochrome display adapter atau MDA yang hanya bisa menampilkan teks sebanyak 80 kolom dan 25 baris. Secara teori, MDA ini memiliki resolusi 720 x 350. Angka ini muncul dari hasil perhitungan lebar karakter atau 9 piksel dengan jumlah kolom 80 kolom dan tinggi karakter 14 piksel dengan jumlah baris 25 baris. 8. Kemudian pada tahun 1984, IBM memperkenalkan Enhanced Graphic Adapter atau EGA yang memiliki spesifikasi lebih tinggi dibandingkan dengan CGA. EGA memiliki kemampuan untuk menampilkan 16 warna dengan resolusi 640 x 350 yang memungkinkan penggunaan tingkat tinggi seperti menampilkan mode grafis. Jenis monitor ini menggunakan digital video sinyal TTL transistor logis dengan nomor diskrit yang spesifik untuk mengatur warna dan intensitas cahaya. Antara video adapter dan monitor memiliki 2-3 atau 16 atau 64 warna tergantung standar grafis yang dimiliki. Meski sudah usang, monitor ini cukup stabil sehingga masih ada beberapa komputer yang menggunakan sampai berikutnya muncul generasi komputer Windows. Pada tahun 1987, IBM memperkenalkan tampilan standar Video Graphic Adapter atau VGA. VGA merupakan standar analog video dengan sinyal R atau red, G atau green, dan B blue atau dengan disebut sekarang RGB yang digunakan untuk menampilkan objek full color dengan intensitas yang tinggi. VGA masih diimplementasikan pada Pocket PC. VGA merupakan standar grafis terakhir yang diikuti oleh mayoritas pabrik pembuat kartu grafis komputer. Hal ini dibuktikan dengan melihat generasi-generasi sesudah VGA seperti PGA, XGA, atau SVGA menggunakan teknologi yang sama dengan VGA yaitu standar analog video. Tampilan Windows sampai sekarang juga masih menggunakan modus VGA karena didukung oleh banyak produsen monitor dan kartu grafis. 10. Pada tahun 1990, IBM memperkenalkan standar grafis Extended Graphic Array atau EGA
pengembangan dari 8514 atau A, generasi berikutnya yaitu XGS 2, memberikan resolusi 800 x 600 piksel yang menghasilkan 16 juta warna dan resolusi 1024 x 768 yang menghasilkan 65.536 warna. Kedua jenis resolusi ini merupakan standar grafis yang paling dikenal di masyarakat. Namun, generasi monitor terbaru pada saat ini adalah teknologi Liquid Crystal Display atau LCD yang menggunakan sejenis kristal cair yang dapat berpendar. Teknologi ini menghasilkan monitor yang dikenal dengan nama Flat Panel Display dengan layar berbentuk pipih dan kemampuan resolusi yang tinggi. Ke-11, tahun 2000. Layar datar untuk home user. Monitor dengan layar datar tipis ini semakin terjangkau harganya bagi home user. 12. Tahun 2005. Layar 3D pertama. Toshiba memperkenalkan layar 3D pertama yang menawarkan efek 3D tanpa menggunakan alat bantu lainnya, namun mata harus pada posisi tertentu. Selanjutnya, kita akan membahas beberapa jenis monitor. 1. Cathode Ray Tube atau monitor tabung atau disebut juga dengan CRT. Teknologi tabung Brown CRT display ditemukan pada tahun 1897. Akan tetapi, teknologi ini baru diadopsi sebagai penerima siaran televisi pada tahun 1926. Sejarah penemuan teknologi CRT sudah berlangsung lebih dari 100 tahun dan memiliki kualitas gambar yang sangat baik. Akan tetapi, teknologi ini memiliki satu kelemahan, yaitu semakin besar display atau tampilan yang akan dibuat, maka semakin besar pula tabung yang digunakan. Pada monitor CRT, tampilan yang digunakan berupa tabung sinar katoda. Teknologi ini menciptakan tampilan pada monitor dengan cara memancarkan sinar elektron ke suatu titik di layar. Sinar tersebut akan diperkuat untuk menampilkan sisi terang dan diperlemah untuk sisi gelap. Kelebihan dari monitor CRT: 1. Harga lebih murah, warna lebih akurat dan tajam, resolusi monitor fleksibel, perawatan mudah, bebas dari pixel, ghosting, dan viewing angle. Kekurangan monitor CRT: konsumsi listrik yang lebih besar, sinar resolusi atau akan menyebabkan radiasi yang berakibat kurang baik untuk manusia, bergantung pada refresh rate, rentan distorsi, glare, dan flicker, dimensi yang besar dan berat sehingga semakin memakan banyak ruang. Berikut ini adalah gambar dari komponen-komponen atau struktur CRT. Yang kedua jenis monitor yaitu Liquid Crystal Display atau LCD atau Flat Display Panel yang disebut juga dengan FDP. Keunggulan yang lain dari monitor LCD adalah adanya brightness ratio yang sudah menyentuh angka 350:1. Brightness ratio adalah perbandingan antara tampilan yang paling gelap dengan tampilan yang paling terang. Liquid Crystal Display menggunakan kristal liquid yang dapat berpendar. Kristal cair merupakan molekul organik kental yang mengalir seperti cairan, tetapi memiliki struktur spesial seperti kristal. Ditemukan oleh ahli pakar botani Austria J. Nitzer pada tahun 1888. Dengan menyorotkan sinar melalui kristal cair, intensitas sinar yang keluar dapat dikendalikan secara elektrik sehingga dapat membentuk panel-panel datar. Lapisan dalam sebuah LCD yaitu pelarit belakang, elektroda belakang, plat kaca belakang kristal cair, plat kaca depan, elektroda depan, dan Polaroid depan. Kelebihan dari monitor LCD adalah kualitas gambar lebih jernih, sinar yang dipancarkan oleh LCD tidak melelahkan mata, konsumsi listrik lebih hemat, pengaturan display user friendly atau mudah,
dimensi yang tipis dan ringan, sehingga menghemat ruang. Kekurangannya yaitu layar LCD cenderung lebih sensitif, view angle terbatas, tampilan gambar baik hanya di resolusi natifnya, response time dan ghosting harga lebih mahal, dan perawatan ekstra hati-hati atau dead pixel. Sama seperti gambar sebelumnya, di gambar ini adalah komponen atau struktur dari LCD. Selanjutnya yang ketiga yaitu plasma gas atau organic light emitting diode atau OLED. Monitor jenis ini menggabungkan teknologi CRT dengan LCD. Teknologi ini menghasilkan layar dengan ketipisan menyerupai LCD dan sudut pandang yang dapat selebar CRT. Plasma gas juga menggunakan fosfor seperti halnya pada teknologi CRT, tetapi layar pada plasma gas dapat berpendar tanpa adanya bantuan cahaya di belakang layar. Hal itu membuat energi yang diserap tidak sebesar monitor CRT. Kontras warna yang dihasilkan lebih baik dari LCD. Teknologi plasma gas ini sering kita jumpai pada saat pertunjukan-pertunjukan musik atau pertandingan olahraga yang spektakuler. Di sana terdapat layar monitor raksasa yang dipasang di beberapa sudut arena tertentu. Itulah monitor yang menggunakan teknologi plasma gas. Setelah kita melihat begitu pesatnya perkembangan LCD, kini kita dapat melihat perkembangan FDP terbaru yang boleh kita katakan sebagai flat panel display masa depan. Karena 5-10 tahun yang akan datang mungkin teknologi LCD bisa digantikan posisinya oleh FDP masa depan ini. FDP masa depan ini berbasis active matrix dengan berteknologi organic light emitting diode atau OLED. Kelebihan monitor plasma. Display plasma hampir menyerupai kemampuan monitor CRT dengan kontras ratio tinggi, 10.000 banding 1. Reproduksi warna sangat baik dan level black rendah. Hampir tidak ada response time dan sudut pandang viewing angle sangat baik. Bentuk ramping. Sedangkan kekurangannya yaitu harga relatif lebih mahal, memiliki ukuran pixel pitch yang besar, memiliki bobot yang sangat berat, konsumsi daya dan operasional suhu yang tinggi, sel plasma untuk perwakilan tiap pixel gambar hanya memiliki fungsi on atau off, sehingga reproduksi warna jauh lebih terbatasi dibandingkan tipe CRT atau LCD. Berikut ini adalah gambar dari struktur OLED, di mana terdiri dari light output, transparent cathode atau electron injector, silicon chip, organic electron transport layers, dan anode atau hole injector layers. Yang keempat yaitu touchscreen monitor. Sesuai namanya, monitor ini adalah monitor layar sentuh. Teknologi layar sentuh menjadi teknologi yang paling populer seiring dengan maraknya penggunaan ponsel pintar dan tablet. Pada dasarnya, monitor sentuh adalah tipe monitor yang berdiri sendiri yang telah disematkan teknologi layar sentuh. Perkembangan selanjutnya, perangkat monitor biasa seperti LCD atau LED dapat dipasangkan dengan panel layar sentuh. Hal ini membuat hadirnya banyak monitor maupun televisi LCD maupun LED yang mendukung teknologi layar sentuh. Penerapan penggabungan teknologi layar sentuh dan panel layar lain banyak ditemukan di smartphone atau ponsel pintar. Ponsel pintar yang beredar hadir dengan berbagai layar panel yang mendukung semua teknologi layar sentuh. Sekian dari pembahasan perangkat output monitor pada video ini. Terima kasih banyak kepada teman-teman semuanya yang sudah mengklik video dan menonton video sampai selesai. Dan maaf apabila ada salah-salah kata atau salah dalam penyebutan kata. Lalu, apabila ada teman-teman ada tambahan informasi atau diskusi terkait
pembahasan kita kali ini, silahkan berkomentar di bawah ini. Terima kasih, dan next kita akan membahas perangkat storage hard disk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.